Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dalam sharing ilmu dan pengalaman bersama RFND Channel. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas topik memanifestasikan filosofi senyum dalam manajemen. Orang banyak bilang, rezeki itu turun dari atas. Nah, kalau turun dari atas, orang berwajah senyum, bibirnya kan melengkung. Jadi, rezeki itu akan tertampung. Orang berwajah tidak senyum, bibirnya kan melengkung ke bawah. Akhirnya rezekinya pun tidak tertampung. Jadi wajah dengan senyum, ceria dan ramah, rezeki dapat menaik karena orang akan senang atas pelayanan dan yang memuaskan. Sedangkan wajah tidak senyum, cemberut dan tidak ramah, rezeki dapat menurun karena orang tidak nyaman dan merasa tidak terlayani dengan baik. Senyum punya makna yang banyak sekali. Hampir semua bermakna positif. Kalaupun ada yang bernuansa negatif, hal itu lebih menampilkan suasana negatif dengan cara lembut, yaitu dengan senyum. Nah, mengapa dengan senyum? Karena senyum adalah sedekah, senyum adalah pembuka dan penyambung silaturahmi, senyum adalah gambaran ketulusan, senyum adalah kesediaan melayani, senyum adalah kebaikan, dan silakan sahabat sekalian dapat mengungkapkan makna-makna yang lain. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini, kita akan memanifestasikan senyum dalam mengelola usaha atau pekerjaan. Senyum terdiri dari huruf S, E, N, Y, U, dan M. Setiap huruf itu memiliki nilai-nilai manajerial yang dapat dijadikan sebagai pola kerja dan dipraktekkan dalam bidang usaha dan aktivitas keseharian. Senyum kita terjemahkan setiap hurufnya sebagai berikut. S, siapkan diri sebelum beraktivitas. E, efisien dan efektifkan langkah kerja. N, nyamankan dan nikmati suasana kerja. Y, yakinkan diri atas upaya yang dilakukan. U, usahakan segala sesuatu dengan giat. Dan M, menikmati hasil dengan rasa syukur. Nah, kita coba melihat nilai-nilai manajerial apa yang terkandung dari penggalan kalimat dari S, E, N, Y, U, M yang kita sebutkan tadi. S, siapkan diri sebelum beraktivitas, artinya mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan kita. Adalah terkait aspek perencanaan dan harus dilakukan. Persiapan itu meliputi kapasitas personal seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus selalu capable. Persiapan siapa saja yang terlibat atau dilibatkan. Memahami sistem, ketentuan, dan pola kerja yang sebaiknya dan yang seharusnya dikerjakan. Inventarisasi terhadap apa saja yang harus dikerjakan. Memastikan sarana dan peralatan apa saja yang dibutuhkan dan disediakan. Dan atur serta sesuaikan waktu, tempat pelaksanaan kerja. Nah, itu secara operasional dapat kita lakukan. Selanjutnya E. E, efisien dan efektifkan langkah kerja. Efisien itu berorientasi kepada penggunaan sumber daya. Efisien adalah penggunaan sumber daya yang minimal untuk menghasilkan output sejumlah tertentu.
Jadi semakin minimal sumber daya yang terpakai untuk mendapatkan sejumlah output tertentu yang ditargetkan, semakin efisien pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan efektif berorientasi pada pencapaian sasaran. Efektif adalah kondisi terwujudnya sasaran dengan penggunaan sumber daya sejumlah tertentu. Nah, dengan jumlah sumber daya yang minimal, terwujudnya sasaran atau bahkan dapat melebihi sasaran yang ditargetkan itu mana efektif. Terus N, nyamankan dan nikmati suasana kerja. Suasana yang nyaman, lingkungan kegiatan atau kerja akan berdampak pada hasil akhir yang optimal. Maka tindakannya adalah menyingkirkan segala sesuatu atau menyampingkan segala sesuatu yang tidak atau belum diperlukan. Kemudian memposisikan berdekatan segala peralatan yang dibutuhkan. Terus menciptakan keleluasaan dalam lingkungan kerja. Sedangkan dalam proses menikmati suasana kerja, kita laksanakan pekerjaan dengan ikhlas dan ceria. Ingatkan diri bahwa pekerjaan itu adalah pilihan kita. Jadi tidak ada yang memaksa kita untuk bekerja sesuatu. Maka karena dia pilihan kita, maka kita perlu mengingatkan diri untuk itu. Hindari mengeluh dan tidak mudah panik. Berpikir dengan tenang ketika menemukan permasalahan. Dan semua pihak yang terlibat adalah mitra kerja yang akan membantu selesainya pekerjaan. Nah, kemudian Y, yakinkan diri atas upaya yang dilakukan. Nah, untuk memastikan keyakinan atas hasil dari upaya yang dilakukan, perlu ada kontrol dan memeriksa ulang. Recheck, dan recheck setiap semua tahapan pekerjaan. Tugas dan pekerjaan yang dilakukan itu dengan persiapan yang cukup, aturan dan pola yang jelas, memastikan semua proses sesuai prosedur, adanya optimalisasi sumber daya. Nah, dengan demikian diyakini akan diperoleh hasil yang maksimal. Kemudian U, usahakan segala sesuatu dengan giat. Kesungguhan dalam melaksanakan aktivitas akan membuahkan hasil yang diharapkan. Secara operasional, kesungguhan itu dilaksanakan dengan giat, yaitu gigih, pantang menyerah, inovasi, menciptakan pembaharuan-pembaharuan, cepat, waktu yang sesingkat-singkatnya, tepat, sesuai dengan sasaran yang dituju dan ditargetkan. Terakhir M, menikmati hasil dengan rasa syukur. Jika persiapan sudah lengkap, terdapat strategi dan langkah kerja yang efisien dan efektif. Pekerjaan yang dilakukan dengan nyaman dan dapat dinikmati, segala sesuatu dilakukan dengan yakin dan cermat, gigih, inovatif, cepat, tepat, maka selanjutnya menikmati hasil dengan rasa syukur. Caranya, terima segala hasil yang diperoleh, evaluasi berbagai kekurangan atas pekerjaan yang dilakukan, lanjutkan dan tingkatkan kerja-kerja baik, lakukan upaya perbaikan atas segala kekurangan, nikmati hasil bersama pihak yang terlibat. Akhirnya, dengan terjemahan kata senyum menjadi nilai yang operasional secara manajemen itu, dapat dijadikan sebagai pola manajerial untuk menunjang kerja dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan di setiap tugas dan aktivitas sehari-hari. Sehingga kita dapat menikmati hasil dengan rasa syukur dengan senyum. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan ikuti terus RFND Channel dalam sharing ilmu dan pengalaman. Terima kasih. Wassalam.